Baik, Susi, kita melihat IHSG sudah menyentuh level all time high di sesi pertama tadi. Apa saja yang menjadi faktor utama penggerak IHSG hari ini? Ya sebenarnya kalau kita lihat IHSG ini berhasil mencetak all time high lagi sejak 15 September 2022 lalu ya. Kalau kita lihat memang hari ini ada beberapa sektor yang terdukung atau kenaikan IHSG yang sama seperti kenaikan pada perdagangan sebelumnya, yaitu masih didukung oleh sektor energi, kemudian juga ada finance dan juga transportasi. Kalau energi kalau kita lihat hari ini justru didorong dari saham-saham batu bara nih, tapi justru kalau kita lihat untuk saham perminyakan kemarin yang menguat hari ini justru kembali melemah. Jadi kalau kita lihat kan tadi di mana persediaan minyak atau bahan bakar di US ini kembali meluap nih Anaka, di mana untuk stok bensinnya tadi meningkat sekitar 10,9 juta barel, kemudian juga stok sulingan mingguannya itu juga naik menjadi 10,1 juta barel. Nah, hal ini yang memang mendorong harga minyak menjadi kembali tertekan. Kemudian kalau kita lihat untuk batu bara masih berada di level yang cukup baik. Kan kemarin sempat turun di 126 ya Anaka ya. Sekarang balik lagi di level 129 US dollar per ton. Jadi sebenarnya memang ada peningkatan dari permintaan India. Jadi kan sebelumnya memang produksi India ini kan kemarin meningkat, tapi ternyata berjalannya waktu justru produksinya menurun sehingga masih membutuhkan impor batu bara dari luar India sendiri. Kemudian kalau kita lihat kan di kuartal 1 ini Eropa masih musim dingin ya Anaka, sehingga Eropa ini masih membutuhkan stok batu bara untuk sebagai kapasitas untuk memenuhi batu bara di momen musim dinginnya. Baik, kalau kita lihat secara teknikal, skuad apa IHSG bisa berada di 7.400-an? Karena kita lihat tadi juga IHSG sudah kembali ke 7.300-an. Apakah ini artinya ada potensi di sesi kedua nanti akan kembali ke level all time high bahkan lebih tinggi lagi? Ya sebenarnya kalau untuk di sesi 2 kemungkinan masih berada di level 7.300 hingga 7.400 ya. Sepertinya memang pekan ini akan ditutup lebih menguat dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya ya Naka. Jadi kalau kita lihat kan di mana juga perbankan hari ini naiknya cukup lumayan 0,68%. Jadi kalau sebenarnya kalau kita perhatikan sejak akhir tahun itu justru bank-bank big caps itu mulai dikoleksi asing nih Naka. Kalau kita lihat seperti Bank BCA, Bank Mandiri, Bank BNI, kemudian juga ada Bank Mandiri. Nah kalau kita lihat memang ini sejalan dengan kinerja yang nanti akan rilis di kuartal 4. Kenapa begitu? Kalau kita lihat kan di mana pertumbuhan kredit perbankan ya anaknya di bulan Oktober, November yang mencerminkan kuartal 4 itu naik. Di Oktober itu pertumbuhan kredit naik sekitar 8,99%. Kemudian kalau kita lihat di bulan November itu naik sekitar 9,74%. Nah, dari pertumbuhan kredit perbankan ini sudah mencerminkan bahwa nantinya di kuartal 4 ini di mana bank-bank big cap terutama perbankan akan mencetak laba lebih tinggi dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya. Kemudian kalau kita lihat di bulan Desember itu kan kita mengadakan Natal dan Tahun Baru ya, nah, di mana di momen Natal dan Tahun Baru ini biasanya aktivitas belanja masyarakat ini terutama untuk UMKM ini biasanya lebih tinggi lagi. Nah, ini yang mendorong faktor di mana pertumbuhan kredit juga akan tumbuh di bulan Desember. Baik, bagaimana dengan rupiah? Kita lihat rupiah justru berbalik dari IHSG bahkan melemah ke 15.500-an. Apakah rupiah berpotensi masih akan melemah hingga penutupan hari ini? Ya sebenarnya kalau rupiah ini sentimennya adalah dari global ya, tapi bukan dari dalam negeri. Jadi kan kalau kemarin PMI manufaktur di US sendiri atau yang berbasis di ISM itu kan meningkat ya, nah dari 46,7 menjadi 47,4. Nah hal ini kan berarti menandakan bahwa ekonomi di US ini sudah mulai membaik. Kemudian kalau kita lihat dari juga PMI manufaktur yang versi SPN Global kalau kita lihat di mana juga sudah mulai ekspansif di level 51 dari sebelumnya sekitar 50. Nah, di sini sudah ada mulai tanda-tanda kenaikan dari perekonomian US sendiri. Kemudian kalau kita lihat tingkat penganggurannya juga sudah berkurang. Kemudian kalau kita lihat nanti hari ini kan ada data ketenaga kerjaan pertanian ya, di mana diprediksi juga tenaga kerjanya akan menguat. Nah, hal ini yang membuat orang asing ini lebih menarik untuk investasi di US, ya di mana ekonominya sudah mulai membaik dibandingkan dengan investasi di Indo sendiri. Baik, apakah masih ada sentimen negatif dari rilis risalah FOMC kemarin dan membuat rupiah ini tertekan? Ya sebenarnya kalau dari rilis di FOMC Minutes kemarin sebenarnya kan memang 50-50 ya, belum memberikan kepastian apakah The Fed ini akan kembali memangkas suku bunga atau akan menahan suku bunga di tahun 2024. Tapi kan kalau diprediksi bahwa nanti The Fed ini akan memotong suku bunga sekitar 3 kali pada tahun 2024 ya. Nah, tapi sayangnya untuk FOMC sendiri atau The Fed sendiri belum memberikan kepastian tersebut sehingga hal ini membuat pasar ini wait and see dan membuat asing ini bisa lebih menarik lagi ke US atau US dollar dikarenakan perekonomian US tadi mulai membaik.